sekalian, jika ada yang ingin untuk memberikan persembahan, kotak persembahan sudah tersedia di belakang. Silakan. Terima kasih. Di belakang telah tersedia kotak persembahan. Bagi yang ingin memberikan persembahan, silakan memasukkannya dalam kotak di belakang. Terima kasih. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
dosa. Ulurkan tanganmu, kami mohon doa. Maria bunga surga, mohon perlindungan. Mintakan berkat agung dalam kesusahan. Lindungilah badanku, hingaskan jiwaku, agar ia berbunga di waktu matiku. Maria mawarmu murni dan harum baunya, mawar tidak berduri, bunga dari surga. Ingatkanlah putramu, kami yang berdosa. Ulurkan tanganmu, kami mohon dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara sekalian. Yang terkasih, kita membuka dengan perayaan Ekaristi pada tanggal 1 Oktober ini, bulan Rosario, bulan Oktober. Dari mana, kenapa bulan Oktober menjadi bulan Rosario? Itu karena tanggal 7 Oktober nanti adalah Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci yang ditetapkan tahun 1573 untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan orang-orang Kristiani terhadap pasukan-pasukan Turki di Laut Lepanto. Paus waktu itu armada Turki 200 buah, sedangkan armada Kristen cuma 75 buah. Jadi dari segi jumlah pasti orang-orang Kristiani akan kalah. Tapi Paus mengajak umat Katolik seluruh dunia waktu itu agar berdoa Rosario. Meskipun armada laut Kristiani jauh lebih sedikit dibandingkan dengan armada Turki, armada Kristiani menang. Kalau tidak, seluruh Eropa akan bukan jadi Kristen lagi. Dan kalau begitu, agama Kristiani, agama Katolik tidak sampai kepada kita juga. Karena kita menerima agama Kristiani dari misionaris-misionaris Eropa. Inilah yang menjadi awal ditetapkannya bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Saudara sekalian, marilah kita berdoa Rosario untuk mohon agar kesulitan-kesulitan kita, perjuangan-perjuangan dan pergumulan-pergumulan kita sehari-hari dibantu oleh doa-doa Santa Perawan Maria yang punya ikatan yang baik dengan anaknya, dengan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan perayaan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 182 Mada Bakti. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mada Bakti 214 Bahagia Manusia. Bahagia manusia yang tidak terlihat hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Mari kita berdiri untuk mendengarkan Injil. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara-saudari, setujukah Anda bila saya katakan bahwa inilah kalimat doa yang paling banyak diucapkan orang, tetapi sekaligus juga paling banyak dikhianati orang dalam tindakannya? Kalimat doa yang selalu kita ucapkan dengan gagah, tapi sekaligus dengan gelisah. Dengan tegar, mulut kita mengucap, "Tuhan, bila memang kehendak-Mu, maka tak sembuh pun aku rela. Dan aku pikul salibku dengan setia." Tapi bukankah dengan terbata-bata hati kita sebenarnya meminta, "Tapi bukan itu kan Tuhan yang kau kehendaki terjadi?" Ini bila kita jujur mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bukan "jadilah kehendak-Mu", melainkan "demi aku Tuhan, please urungkanlah kehendak-Mu." Bukan "thy will be done", tapi "thy will be changed." Salib sih boleh-boleh saja, tapi untuk dikenakan sebagai kalung hiasan, bukan untuk dipikul di bahu, apalagi di jalan yang mendaki. Saudara sekalian, ini berbeda sekali dengan sikap Maria dan Yesus anaknya. Bagi dia, jadilah kehendak-Mu adalah sebuah prinsip hidup. Prinsip hidup satu-satunya, karena kehendak Bapanya dia lahir. Untuk memenuhi kehendak Bapanya, dia hidup. Dan untuk menjadikan kehendak Bapanya itu, dia mati. "Makananku adalah melaksanakan kehendak Bapakku yang di sorga," katanya. Makan supaya tetap sehat, dan dalam jumlah dan takaran yang cukup. Sudah tetap bisa hidup, harus dilakukan teratur setiap hari. Dalam banyak kesempatan ia ulangi hal ini, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap dan tindakan. Puncaknya di Taman Getsemani. "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Saudara sekalian,
kita juga ucapkan doa, jadilah kehendak-Mu setiap kali. Tapi doa yang kita tujukan kepada Tuhan itu ada konsekuensinya. Masalahnya, mengetahui kehendak Tuhan itu sulit sekali. Bagaimana sih caranya mengetahui dengan pasti kehendak Tuhan itu? Apakah metode yang manjur, yang terpercaya, dan yang siap pakai untuk itu? Kadang-kadang saya lihat infotainment di televisi, wawancaranya wartawan kepada dua selebriti yang akan menikah. Dengan gampangnya mereka bilang, Tuhan menghendaki kami berdua menikah. Dari mana mereka tahu bahwa ini kehendak Tuhan? Kemudian sesudah beberapa tahun akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Diwawancarai lagi, mereka mengatakan ini sudah kehendak Tuhan. Apa Tuhan tidak punya pekerjaan lain selain mempertemukan orang dalam pernikahan, kemudian menceraikan mereka lagi, lantas mempertemukan lagi dengan orang lain? Bagi mereka mengetahui kehendak Tuhan itu segampang mengangkat telepon, tekan nomor tertentu, sambungan langsung terjadi, dan jawaban dari seberang sana segera terdengar. Tuhan tentu saja bisa mengatakan kehendaknya secara langsung. Dalam kitab suci kita melihat Allah berkomunikasi langsung dengan Adam, Abraham, Musa, Maria, Yusuf, dan sebagainya. Tetapi tidak boleh kita lupa bahwa ini hanya terjadi pada saat-saat yang Dia anggap perlu dan tentang hal-hal yang Dia nilai penting. Artinya, Dia tidak melakukannya setiap hari, kapanpun kita mau. Dia hanya melakukannya sekali-kali bila Dia mau. Jadi apa yang Tuhan mau tidak lain adalah kita harus mencari kehendak-Nya. Berulang-ulang Dia katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Biarlah bergirang dan bersuka cita semua yang mencari Engkau. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara sekalian, cari. Mencari mengimplikasikan adanya usaha dan kerja keras. Tidak sekedar angkat telepon atau kirim SMS. Mencari mengimplikasikan adanya kerinduan dan hubungan batin yang dalam. Bukan sekedar saya tanya, situ jawab, urusan selesai. Akhirnya mencari juga mengimplikasikan sesuatu yang mesti kita lakukan terus-menerus. Kehendak Tuhan tidak pernah kita kuasai sepenuhnya. Ia harus kita gumuli dari waktu ke waktu, dari situasi ke situasi. Dari setiap waktu dan situasi itulah kita dipanggil untuk berdoa seperti Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang penting kita selalu percaya akan kasih Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Kita tahu bahwa biarpun jalan kasih yang paling nyata seperti ajaran dan teladan Yesus yang juga dilewati Maria adalah juga jalan salib. Meski kita mengalami tantangan, kesulitan, sakit, tapi kasih-Nya akan membuat aku mampu tetap berdiri tegak. Mataku menatap mantap dan kakiku melangkah pasti melewati semua itu. Lalu sekeluar dari situ, aku akan menjadi lebih matang dan lebih bijak. Tuhan tahu yang terbaik. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Marilah kita berdoa rosario untuk berbagai kepentingan kita. Kita mulai dengan aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Salam hai putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam hai mempelai Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam hai mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam misteri ini mari kita berdoa untuk bapak-bapak di paroki kita. Untuk itu berganti-ganti antara pastor dengan umat. Bapa kami, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam misteri kedua, kita berdoa untuk ibu-ibu dalam paroki. Ibu-ibu yang mulai dengan Salam Maria, disambung oleh suara laki-laki Santa Maria. Salam Maria.
Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa yang sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam persepuluhan ini mari kita berdoa untuk kaum muda kita. Untuk itu saya mohon kaum muda mulai dengan Salam Maria dan diikuti oleh peserta sekalian Santa Maria. Salam Maria. Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Mari kita berdoa untuk anak-anak di paroki kita. Dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Salam Maria sebelah kiri. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Salam Maria, penuh rahmat sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan pujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam puluhan terakhir ini, mari kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan paroki kita. Untuk itu baku tukar yang tadi mulai dari sebelah kiri, sekarang yang sebelah kanan. Salam Maria. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan persembahan. Misa ini kita persembahkan untuk keselamatan jiwa dari Bapak Harno Ferdinand Warbung dan Bapak Frederik Lodewijk Warbung, Ibu Hilda Tehu Piori. Semoga bersama dengan doa dan pertolongan Bunda Maria, mereka memperoleh kehidupan kekal bersama Bapa di surga. (233) Terimalah ya Bapa. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah persembahan yang kami unjukkan ini. Perkenankanlah kami merenungkan misteri Putra Tunggal-Mu dengan iman yang teguh dan boleh menikmati janji-janji Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Allah Bapa yang baik, Engkau mengumpulkan kami di sini supaya merayakan pesta dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau menciptakan segala yang indah dan menggembirakan hati kami. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau menerangi dunia dengan matahari dan menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau memberikan bumi ini kepada manusia, supaya mereka hidup bagi-Mu. Sungguh agunglah karya-Mu ya Bapa, Engkau mencintai kami sebab Engkau maha baik. Maka
Ya Bapa, Engkau selalu memperhatikan manusia, Engkau ingin tinggal di tengah-tengah kami, maka Engkau mengutus Yesus Putra-Mu yang terkasih menyelamatkan kami. Ia menyembuhkan orang-orang sakit dan mengampuni orang-orang berdosa. Setiap orang disayanginya, anak-anak pun dipeluk dan diberkatinya. Maka penuh rasa terima kasih kami berseru, syukur bagimu ya Allah, Bapa yang maha baik. Ya Bapa, di mana-mana di seluruh dunia, umat memuliakan Dikau. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu bersama seluruh gereja, bersama Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Benediktus Estefanus, juga para kudus dan para malaikat di surga memuji Engkau. Bersama mereka kami menyanyikan pujian bagimu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan, ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan. Kedatangannya kita rindukan. Amin. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapak Suci Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, akan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan bersirat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat
dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita menyimpulkan doa-doa pujian, doa syukur, dan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa kita yang maha baik di surga dengan menyapa Dia kembali dengan doa sebagaimana sudah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Paulus menulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, dengan pengantaraan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. 274. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah ya Yesus. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku
ku lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas. Datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat sakramen Ekaristi yang kami terima ini, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga kami yang ikut menderita bersama Dia, Kau perkenankan pula hidup dalam penghiburan di hadapan keagungan kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pada akhir misa ini izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak yang telah menyiapkan tempat ini, Gua Maria ini, mencatnya. Sebenarnya maksud saya supaya ada gua di sini, di muka altar ini, tapi karena dana yang terkumpul belum mencukupi, jadi cukup ada altar untuk merayakan perayaan Ekaristi. Dan terima kasih karena sudah menyiapkan ada batu-batu tiruan yang merupakan batu yang merupakan simbolisasi dari Tuhan sebagai batu karang kita yang kita bisa mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan air yang mengingatkan kita akan air Laut Merah dan air baptis. Semoga dengan air ini kita dapat melintasi lautan yang merupakan tempat kediaman kejahatan untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk kita dan hidup kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. 652 buku nyanyian Maria. Ya nama sangat manis. Do 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 re sol mi. Ya nama sangat manis, namamu Maria. Engkaulah Bunda Yesus, kami pun putramu. Namamu kami puji, oh perawan tersuci. Melekatlah di hati kini selamanya. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Terima kasih. Umat sekalian yang berkati Tuhan, setelah misa ini minta di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya.
Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.